Ya, shalom semuanya, Sobat Terang. Selamat datang di podcast kami. Nah, terang di tengah dunia ya, judulnya. Amin, amin. Tempat di mana kita bahas iman, teknologi, dan kehidupan sehari-hari secara santai tapi ya lumayan mendalam. Nah, hari ini eh, kita akan bahas sedikit mengenai boleh nggak sih pakai AI buat khotbah. Nah, saya sendiri Destian Gilbert dan ini dengan Kak siapa? Arya. Kak Arya ya. Nah, hari ini kami berdua akan bahas sedikit yang mungkin pertanyaannya yang mungkin beberapa teman-teman mungkin pernah tanyakan namun tidak mendapat jawabannya. Boleh nggak sih pakai AI buat khotbah? Nah, materi ini mungkin banyak orang yang tanyakan juga ya. Ya pakai ChatGPT, lain-lain, intinya pakai AI, semuanya disusun oleh AI. Nah, memang AI bisa bantu banyak hal, tapi beberapa mungkin kan tidak bisa. Nah, tapi gimana pertanyaannya? Kalau dipakai untuk hal yang seperti khotbah hari Minggu, apakah boleh atau tidak? Nanti kita akan bahas sama-sama menurut pandangan kami. Nah, menurut Kak Arya, Ya. apa itu AI ya? AI ya, jadi AI itu singkatan yang kepanjangannya itu artificial intelligence Ya. ya, itu suatu program atau ya suatu program yang membantu pekerjaan manusia, dan itu bisa dibilang dalam berbagai hal apapun. Ya, jadi dan sebenarnya AI ini sudah lama, cukup lama. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 50-an itu sudah diciptakan AI. Ya, jadi memang sudah lama, dan zaman perkembangan zaman sampai saat ini tuh juga AI itu juga semakin bisa dibilang sempurna. Ya kalau menurut saya itu sih AI. Oke, ya betul ya. Artificial intelligence itu. Artificial intelligence. Nah, itu juga AI itu kayak mengolah semua data yang ada yang tidak ditulis manusia. Ya. Nah, jadi kayak apapun yang kita tanyakan, kalau datanya ada, dia pasti akan menjawab. Gitu. Ya. Nah, terus gimana sih cara kerjanya AI menurut Kakak nih? Cara kerjanya itu macam-macam ya. Ya, apalagi sekarang itu ada aplikasi yang namanya ChatGPT. Ya. Nah, di ChatGPT itu kita bisa ngobrol, bisa mengetik apa saja yang kita minta, apa saja yang kita mau lakukan, bahkan membuat tugas mungkin. Ya. Apapun ya, apalagi kita kan kuliah di Jeffrey ya. Dan tentunya tidak lepas yang namanya firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang itu supaya tidak ribet cari-cari khotbah mungkin, atau cari-cari tugasnya di ChatGPT. Langsung pakai AI ya. Langsung ya. Nah, AI ini serba bisa Serba bisa, apapun. Nah, tapi yang pertanyaan teologisnya ini kan kayak khotbah kan kayak awam sekali kalau kayaknya pakai AI. Mungkin di beberapa kasus kan kayak di beberapa tahun ke belakang ada gereja-gereja yang mulai pakai AI. Nah, itu kayaknya kayak sulit sekali diterima kan. Nah, terus kalau menurut Kakak tujuan khotbah itu apa sih? Khotbah. Ya. Khotbah itu kan menyampaikan atau mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat atau kepada pendengar. Ya. Jadi menurut saya yang pengajar ini atau pengkhotbah ini bukan tidak semua orang bisa, atau dalam tanda kutip bukan orang sembarangan. Jadi memang perlu belajar khusus tentang itu, untuk bagaimana bisa mengerti dulu semua firman Tuhan itu, lalu dikhotbahkan atau diajarkan kepada jemaat atau para pendengar, siapapun. Oke, karena kalau khusus kalau di kita Kristen kan harus sekolah dulu kan. Iya, sekolah Alkitab dulu, dan belajar macam-macam nafsir dan lain-lain. Terus dari segala aspek kita harus mengetahui kayak apa maksud ayat ini. Betul. Karena kalau AI kan hanya berbasis data yang orang upload ke AI itu sendiri. Jadi kayak mungkin terkesan kaku mungkin, dan
bahasanya juga kayak agak sulit dimengerti dan agak kurang manusiawi mungkin. Ya, bahkan pesannya mungkin tidak sampai di Iya. kita. Ya. Jadi agak sedikit kesulitan. Mungkin Iya. AI bisa mengerti karena data-data yang Data, ada betul. dari kayak pengalaman manusia. Ya. Jadi begitu. Nah, terus khotbah kan juga bukan hanya sekedar penyampaian firman Tuhan, tapi hasil dari perenungan pribadi, doa dan relasi sama Tuhan, ataupun kesaksian-kesaksian yang mungkin si pengkhotbah telah alami, terus keajaiban-keajaiban Tuhan gitu. Nah, ini Rasul Paulus juga bilang dalam 2 Timotius ayat 4 juga bilang, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah, berikanlah nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi jelas ada unsur rohani yang mendalam. Nah, AI ini bisa bantu riset, oke, itu boleh. Tapi kayak tidak mungkin kan AI bisa berdoa, bisa menangis di hadapan Tuhan, Ya. ataupun Tidak punya perasaan. ya, Ya. tidak seperti manusia bisa Ya. mengerti manusia lain gitu. Atau berinteraksi. Ya. Ya. Jadi kayak kalau misalnya gunakan AI buat khotbah, menurut kakak bagaimana tuh? Kayaknya ndak masuk akal sih. Iya. Ya. Karena ya apa ya, pengkhotbah itu kan ilmunya itu istilahnya mereka sudah paham betul tentang Ya. isi Alkitab, dan apa yang kita mau khotbahkan ini kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, mungkin bisa saja apa yang selama ini kita pelajari, kita tahu oh pasti mungkin ini dia butuh ini butuh ini butuh ini. Jadi beda-beda. Jadi tidak semua bisa kita samaratakan. Makanya kenapa tadi saya bilang pengkhotbah itu bukan orang biasa. Ya. Ya, kalau ya makanya menggunakan AI untuk khotbah menurut saya pribadi ya enggak bisa sih. Nggak bisa. Saya Ya. juga sama seperti kita Ya. berdua. Ya, kita berdua nggak itu boleh. janganlah. Ya, tidak boleh. Karena Tidak boleh. nanti mungkin saat kita khotbah gunakan AI, jemaat bisa salah tangkap kan. Ya, Karena betul. mungkin kalau kita pakai AI, kita buat mungkin khotbah dari kitab apa, terus Nah, ya. kita tidak membaca kitab keseluruhannya. Jadi terus Betul. kita ketik, terus tinggal khotbahkan, belajar sedikit sudah. Ya. Kayak nanti kita juga tidak mengerti apa maksud firman Tuhan dan Ya. apa yang dimaksud sama penulis kitab itu. Ya. Nanti pasti mungkin kemungkinan besarnya bisa tersesat lah jemaat. Iya ya, bahaya juga ya. Ya, terus kan harus bisa kalaupun hanya untuk riset ya tidak sepenuhnya di AI. Terus kita juga harus gunakan etika dan hikmat dalam menggunakan AI lah. Betul. Jadi mungkin boleh pakai AI, tapi nggak keseluruhan khotbahnya, Ya. untuk riset saja. Nah, itu alat pembantu lah dan mempermudah mungkin kalau kesulitan dalam mengerti konteks atau ayat tertentu, kata-kata tertentu gitu. Atau kalau membuat struktur mungkin bisa Ya, buat susunannya struktur, begitu ya. ya. Tapi Buat isinya struktur. kan dari Dari kita sendiri Dari dan kita baca sendiri. Alkitab apa yang telah setuju, kita betul. Nah, kalaupun menyusun khotbah pakai AI, tolong minta hikmat sama Tuhan juga kan. Iya. Karena tidak mungkin kita pakai begitu nanti kita jadi menyesatkan orang lain, karena Ya. kita juga jadi guru yang mengajar orang lain Iya. dalam gereja, terus Bukannya memberkati tapi menyesatkan orang lain. menyesatkan, ya. Nah, terus merenungkan firman Tuhan karena kan tidak mudah buat nyusun khotbah itu sebenarnya. Mungkin kalau dipikir-pikir waktu untuk meneliti satu perikop mungkin tidak cukup Ya. 1 minggu kayaknya. Jadi kesulitan sekali. Terus memastikan khotbah lahir dari relasi, bukan hanya teknologi, kayak dari pikiran dan pengalamannya apapun yang terjadi di kita gitu. Kayak parah sih kalau memang ada orang yang pakai AI, kayak dia juga mungkin kan di gereja pasti digaji kan, ya. jadi makan gaji buta. Makan gaji buta, iya, dan betul. membuat orang sesat. Nah, Nah. itu kayaknya parah sekali kalau gitu. Nah, Ya. jadi AI ini berbahaya lah, tergantung siapa Ya. pemakainya Ya. kalau menurut saya. Terus dan tidak semua data di AI bisa dipercaya, Ya. dan belum tentu teruji juga, karena kan pengalaman terbaik itu ya hanya didapatkan di manusia, dan di AI pasti orang bisa lebih-lebihkan, misalnya melalui kitab
apa ceritanya yang mungkin kita baca di buku-bukunya orang lain bisa berbeda, terus di AI juga bisa berbeda. Jadi berbahaya lah. Iya. Kalau hanya untuk sebagai riset mungkin oke, bisa. Nah, Bantu saja. ya itu saja. Nah, jadi sobat terang AI bisa jadi berkat atau jebakan kayak pisau bermata dua ya. Kalau dipakai bijak, ya bisa mempercepat persiapan. Terus, tapi kita nggak boleh ganti hadirat Tuhan ya dengan kecerdasan buatan karena berbahaya buat orang sesat nanti. Jadi domba yang hilang. Nah, khotbah sejati itu lahir dari pertemuan pribadi dengan Tuhan dan itu nggak bisa diganti dengan apapun kayak teknologi contohnya. Nah, mungkin sekian mungkin perbincangan kita. Ya. Mungkin Oke, baik. segitulah episode kali ini ya. Ya, jadi intinya Tidak boleh pakai AI buat Tidak boleh. khotbah. Mungkin setuju. boleh untuk riset saja. Ya. Oke. Oke, sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih banyak. Dadah.